Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas melayangkan surat undangan kepada Ibtu Rudiana untuk menggelar sumpah pocong. Undangan ini untuk membuktikan ucapan Ibtu Rudiana yang mengaku tidak terlibat dalam rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki selama ini yang bergulir. Dalam surat undangan yang dilayangkan tim advokat kuasa hukum Saka Tatal yang diketahui Farhad Abbas Senin 5 Agustus 2024. Ibtu Rudiana diminta kesediaannya untuk menggelar sumpah pocong bersama Saka Tatal. Dalam statement di depan pengacara Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana menyatakan berani sumpah pocong atau sumpah apapun, tidak pernah melakukan rekayasa terhadap pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana diminta untuk segera menanggapi undangan yang sudah dilayangkan tim kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih menjadi misteri. Berbagai spekulasi bermunculan lantaran banyak saksi yang mencabut keterangan dan mengaku diarahkan Ibtu Rudiana saat pembuatan BAP tahun 2016. Tak mau ketinggalan, Rasman Arif Nasution ikut-ikutan buat sayembara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rasman Nasution siap memberikan uang 11 juta rupiah kepada orang yang bisa membuktikan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Sebelumnya, artis hingga jenderal sudah turun tangan gelar sayembara. Pertama, Nikita Mirjani beri sayembara 500 juta bagi siapapun yang bisa menemukan saksi kunci Aep. Yang kedua, Jenderal Bintang 3 Susno Duaji beri sayembara bagi yang bisa membuktikan kasus Vina adalah pembunuhan, diberi 10 juta rupiah. Sekarang saya menantang, barang siapa yang bisa membuktikan ini adalah kecelakaan laka lantas tunggal, saya bayar 11 juta rupiah. Praktisi hukum Firdaus yang kerap mengeluarkan pernyataan keras di media sosial terhadap polemik kasus Vina Cirebon dikabarkan telah bergabung dengan tim kuasa hukum Deddy Mulyadi dan Saka Tatal. Karena menurut Firdaus kasus ini harus dibongkar dan ditangani secara serius lantaran menyangkut masa depan hukum. Itu Rudiana sedang terganggu jiwanya. Ya, bukan berarti ya itu Rudiana gila, bukan. Sedang terganggu karena kehilangan alamnya. Kok bisa disuruh nangkep orang-orang, tangkep. Orang gila disuruh tangkep, diperiksa pula. Akhirnya dari awalnya yang mereka orang gila, semuanya jadi gila. Kasusnya jadi gila. Gitu. Dan putusannya pun jadi putusan gila. Kalau ini diteruskan negara gila. Makanya butuh orang gila untuk mengeksekusi ini siapa? Saya orang gila gitu. Jangan sampai ikhtiar suci kita bersama untuk mencari kebenaran material dalam kasus Vina Eki ini tergeser ke ranah lain. Termasuk tadi Kang Deddy bilang, di atas kemanusiaan itu di atas agama, perbedaan ras dan lain-lain. Saya mau singgung soal politik. Saya ingin Kang Deddy menjawab itu. Kamu nuduh ya, saya politisasi kasus ini ya. Itu saya mau pasti nanya. Tolong dijawab. Tanya sekarang sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, gak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus tujur perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sekarang? Enggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah satu orang. Kalau kamu bantu satu orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Cuma punya satu kemungkinan, Rudiana dipersoalkan secara pidana. Cuma itu yang tersisa. Jadi bagi citizen dan netizen yang hari ini sering terganggu pikirannya oleh Ibtu Rudiana, jangan lagi mempersoalkan Rudiana dari sisi etik. Kalau ingin mempersoalkan pidana, masih ada ruang untuk itu. Itu pun masih perlu dibuktikan. Tapi paling tidak cuma itulah jalan bagi citizen, bagi netizen, bagi siapapun yang menganggap Ibtu Rudiana adalah sosok yang bermasalah.
Sekarang ditemukan, saya dapat informasi dari kepolisian bahwa ada di Subang. Itu maksudnya apa, diculik atau dia apa, Bu? Nggak ngerti kita, tapi yang jelas Aibnya sampai nangis, dan dia ada, kita punya chat. Aib kan? nangis-nangis, sekarang ayahnya tiba-tiba dijemput. Iya, dan oleh orang-orang yang terkait dengan politisi DM tersebut. iya. Dan Oke, dan kita juga Pitra sudah berusaha menghubungi bapak tersebut, dan kemudian si Aib juga menghubungi, kembalikan bapak saya, ada semuanya chat. Apa yang dilakukan dan sebagainya masih misterius. Masih nggak tahu. misterius, tapi mau diwawancara kali ibu mikirnya negatif ya, banget. tapi kan nggak bisa begitu, karena itu menghebohkan satu keluarga, karena bukan kejadian sekarang lari pergi aja, tapi kan sudah berulang kali menanyakan di mana Aib, di mana Aib.